badannya dicakar. Iya, jadi pagi hari anak saya kan mau mandi tuh. Waktu buka baju saya kaget. Karena di bagian dada tuh memang baretnya panjang banget yang seperti kakak lihat. Dan itu dalam banget. Sampai sekarang pun masih ada bekasnya. Itu keriput banget kak, kakak bisa lihat. Tuh. Iya. Kami relate ke semua penghuni di rumah yang nggak ada yang sama. Karena jarinya panjang banget. Dia sebenarnya agak kecil sebenarnya. Iya, kan? kecil. Tapi jarinya panjang gitu. Dan kalau nih saya coba ke cermin, iya minyaknya nggak segitu tebelnya. Jadi kan saya tanya, kamu itu siapa? Nenek ini jawab, Pokoknya saya itu adalah urusannya dengan orang rumah. Orang rumah berarti orang dari pihak suami ya kak. Tuh. Ya sebenarnya sesuatu ini kan motifnya sama. Untuk membuat rumah tangga kami tuh kacau gitu. Dia tuh dibuat seperti ini di keluarga sendiri juga. Itu kan berat banget kak. Saya bilang sakit sudah. Saya bilang maaf kak. Apa kabar para Lang dan Erjal Satset? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah malam ini gue belum mulai aja udah merinding banget guys. Karena gue habis baca story dari narasumber nih. Jadi dia bikin cerita-cerita itu di Instagramnya, di Instagram story. Langsung aja deh, nggak usah lama-lama. Selamat malam, Kak Cindy. Halo, terima kasih lah datang di RJ5. Terima kasih sudah menjadikan saya narasumber. Sama-sama. Nah jadi teror ini dimulai setelah Kak Cindy menikah ya? Betul. Lebih tepatnya sih setelah saya hamil sih sebenarnya. Waktu saya hamil, awal hamil. Oke, berarti udah hampir 2 tahun lebih mungkin 3 ya? tahun dong. 3 tahun. Anak saya kan sekarang 2 tahun. Kehamilan kan proses 9 bulan. Ya udah 3 tahun. 3 tahun? Iya, betul. Nah, katanya yang paling parah terornya itu sampai mengganggu fisik anaknya. Iya, yang bener-bener parah banget ya kena anak. Di anak saya. Kejadiannya tuh itu udah traumatis lah. Sampai sekarang pun anaknya trauma. Boleh lihat nggak? Boleh, ada boleh. foto dan videonya kan ya? Ada. Dia memang setiap malam tuh menangis terus. Kayak gitu. Ini setiap malam, Kak. Nggak cuma malam sebenarnya, siang hari pun juga pasti nangis. Nangisnya tuh ketakutan banget gitu. Oke. Ini gangguan fisik ya. Itu badannya dicakar? Iya, jadi saya ceritakan ya Kak, yang pagi hari anak saya kan mau mandi tuh. Waktu buka baju saya kaget. Karena di bagian dada tuh memang baretnya panjang banget yang seperti kakak lihat. Dan itu dalam banget. Padahal anak saya kalau tidur kan kerah lehernya sampai sini. Dan posisi kuku dia juga nggak panjang. Itu bukan dia yang garuk-garuk Bukan, gitu ya? iya. Dan kan satu aja dalam banget. Sampai sekarang pun masih ada bekasnya. Tuh. Nah kalau yang nangis itu kenapa dia sering nangis itu? Jadi nangis ini dia setiap malam dari jam 9 sampai jam 3 pagi pasti nangis ketakutan. Kan dia tidur jam 8 malam nih. Mulai jam 9 tuh pasti bangun. Takut nangis. Itu Kak. Berarti nangis takutan. Iya, nangisnya tuh takut banget. Sesuatu iya, ya? mungkin ada yang mengintimidasi dia atau dia merasa terancam kan ya anak kecil. Mungkin juga sosoknya atau apa ya yang mengganggu tuh menyeramkan gitu. Nah ngomong-ngomong sosok, selama ini pernah ada yang ngelihat nggak sosok apa yang mengganggu di rumah? Sebenarnya saya ngelihat, saya dan anak saya pun pernah lihat di saat yang bersamaan juga. Sosok ini tuh badannya besar tinggi. Saya kira awalnya Wowo, tahu Wowo kan ya Kak? Gender. Iya betul, tapi ternyata enggak. Karena waktu itu saya barengan nih sama anak saya bilang wuf wuf. Iya, dan waktu saya lihat emang tinggi gede, hitam, kepalanya anjing. Oke. Jadi sepertinya bukan makhluk setan gitu ya katakanlah, tapi ini kayak siluman gitu sih, kepalanya anjing. Dan itu yang selama ini mendorong, mencakar anak saya. Nah yang menariknya dalam cerita ini adalah ada suatu plot twist ternyata ada yang ngirim sesuatu lah.
Betul. ke keluarga Kak Cindy dan ternyata orang itu masih dalam lingkungan keluarga. Iya gitu betul, itu orang terdekat dan masih dalam satu rumah. Bukan yang tetangga itu enggak. Memang dekat sekali. Oke, ditahan dulu Kak Cindy ya, oke. nanti cerita lanjutnya. Nah, buat teman-teman semua yang takut, mending skip aja di video ini nih, karena bakalan serem banget. Dan buat kalian juga yang mau ngirimin cerita ke RJ5 bisa banget kirim aja ke sini, nanti bakal dibales sama admin ya. So langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, berikut adalah ceritanya. Nah kayak biasa guys, di RJ5 narasumbernya nggak ada yang cerita kita suruh ganti-ganti atau setting-setting. Ya Kak Cindy, gimana awal mula kisahnya? Oke, jadi awal mula kisah ini di tahun 2021. Itu kan masa COVID. Saya itu dulu guru TK, Kak. Dulu saya guru TK. Nah, itu kan masa COVID kan work from home ya. Kita ngajar kan online tuh. Nah, tapi saya orangnya nggak bisa diem. Waktu itu saya bosen banget karena di Jakarta. Saya suka fashion nih. Saya coba untuk jualan thrift waktu itu. Dan ternyata memang lagi booming-boomingnya kan. Thrifting. Okay. Nah, di tahun itu saya ikut bazar. Itu saya posisi sudah pacaran dengan suami saya sekarang. Nah, jadi waktu itu bisnis ini saya mulai berdua dengan suami saya yang sekarang. Dulu masih pacaran tuh. Ikut bazar. Dan itu bazarnya rame, lumayan. Jadi saya ngajar di weekdays, weekendnya saya ikut bazar gitu. Itu tuh berlangsung lumayan rame. Jadi saya ikut berkali-kali rame sampai ada event yang gede banget. Itu emang rame banget. Nah, puncaknya tuh di situ. 2022 saya mulai rame. Ikut 3 bazar rame terus. Nextnya ikut bazar keempat. Itu tuh agak aneh ini. Karena kalau dari record kan pasti udah pada tahu ya nama brand dan segala macamnya. Itu tuh saya tuh sepi banget. Mulai bazar yang keempat itu sepi banget. Padahal crowd tuh super rame. Tapi nggak ada yang ketenan saya. Paling ya adalah 1-2. Ya ujung-ujungnya kami rugi ya istilahnya. Tapi saya tetap nyoba. Memang mungkin kan rezeki orang kan mesti ada masanya gitu kali ya. Nextnya ikut lagi, sepi lagi. Sepi lagi. Nah akhirnya ikut lagi, sepi terus. Akhirnya kan saya kan, karena September mau persiapan menikah, saya bilang suami saya, kita cut dulu deh bazarnya. Toh juga sepi kan, fokus ke persiapan pernikahan. Itu di bulan September. Akhirnya di 2022 September saya menikah, ikutlah suami. Tinggal di rumah suami. Memang waktu itu tuh saya berasa aneh pindah ke rumah ini. Emang pencahayaan tuh minim. Ventilasi tuh minim gitu loh Kak. Kan saya nggak terbiasa dengan kondisi seperti itu kan. Karena biasanya terang, juga ventilasi kan yang gede gitu. Di rumah ini tuh memang kurang ventilasinya. Rumahnya tuh 4 lantai, bentuknya kayak seperti ruko gitu. Tapi sebenarnya rumah dari awal emang udah rumah. Cuma emang mungkin dibangunnya seperti itu. Emang di rumah itu saya kurang nyaman sih di awal. Tapi kan mungkin karena tempat baru kali ya. Dan itu sebenarnya saya lumayan sensitif Kak. Karena di tahun 2018 saya pernah kena santet juga. Mungkin itu yang membuat saya sensitif kan. Tapi saya denial karena itu kan menimbulkan rasa apa ya, sakit hati gitulah. Jadi saya nggak mau inget-inget itu lagi. Jadi saya nggak pernah mau berhubungan dengan mereka, istilahnya hal-hal gelap gitu ya. Tuh. Nah di rumah itu ada siapa kondisinya saat itu? Emang di rumah itu saya tinggal dengan suami dan ada orang terdekatnya. Terus ada pembantu juga. Oke. Iya, asisten rumah tangga di situ. Setelah pindah situ, November saya hamil. Nah, hamil ini suami saya mulai aneh nih, Kak. Suami saya tuh sering emosi, sering temperamen, tapi temperamennya tuh juga out of the blue gitu loh. Kayak orang kesetanan aja gitu tiba-tiba, dan hal-hal kecil tuh bisa bikin kita berantem. Justru waktu saya hamil itu suami saya tuh bisa menyalahkan saya. Kan kamu yang hamil, kok bisa hamil kayak gitu. Padahal aneh, karena selama pacaran, awal pernikahan pun gak seperti itu. Kalau misalnya ada yang bilang, ya mungkin awal pernikahan kali ya, tapi berbeda karena secara emosi itu bener-bener yang tiba-tiba meledak gitu. Nah setelah itu saya pikirkan, oh mungkin yang bikin kita berantem terus karena kita tuh sama-sama stres. Karena selama ini kan kerja bareng ya, bekerja, terus tiba-tiba harus menghadapi situasi yang seperti ini. Akhirnya saya bilang ke suami, udah deh yuk kita coba jualan lagi.
karena dulu saya sempat kuliah di salah satu daerah, di Salatiga, saya bilang ke suami saya, yuk kita buka aja toko fashion lagi di Salatiga. Desember kami cari-cari kan, dan ketemu, karena emang ada teman di sana kan, ketemu satu kios untuk buka usaha kami. Kios itu awalnya kita kecil banget. Kecil banget di situ, kami bayar kontrak 3 bulan. Tapi saat itu memang 1 minggu kita jualan tuh emang udah puji Tuhan rame banget Kak. Rame banget. Nah tiba-tiba ada satu waktu yang balik sepi lagi. Bener-bener sepi gak ada yang beli. Dan itu padahal kan banyak mahasiswa kan, mahasiswa-mahasiswi dari kampus tuh yang lalu lalang tapi gak ada yang mampir. Terus saya bilang karena itu udah sepi dan kontrak 3 bulan, memang belum selesai kontraknya, saya bilang kita pindah aja yuk ke tempat yang saat itu emang ada kios kosong yang lokasinya strategis. Dekat situ juga. Dekat situ juga. Saya bilang ke suami pindah ke situ yuk, coba aja. Siapa tahu lebih rame lagi kan. Akhirnya kontrakan itu belum selesai, kita cut, kita pindah ke yang lebih besar. Nah, di situ tuh di bulan Februari berarti. Februari 2023. Nah, itu masih hamil? Masih hamil, kondisi hamil dong. Kondisi hamil saya tetap kerja. Nah, kita pindah ke kios itu rame kan Kak. Kami ngekos tuh di belakang ini, di belakang kios. Jadi pemilik kios ini punya kos-kosan juga. Kami pindah ke situ, ya itu rame balik rame lagi. Di sini tuh sempat aneh sebenarnya, karena ada yang ngomong, Kak, pindah di sini sekarang, satu customer. Iya, loh yang kemarin di sana-sana nggak pernah buka ya? Lah, kami kan buka terus Kak. Tapi si customer ini bisa bilang kalau kami nggak pernah buka. Kami kan bingung kan, tapi saya bilang aja iya, mungkin karena kami udah pindah ke sini kali, ya bilang gitu. Dia customernya kan tetap ngeyel, enggak Kak, udah kemarin udah agak lama, kayak gitu. Udah akhirnya singkat cerita ya, rame lagi tuh Kak, rame lagi, sampai nyentuh Lebaran tuh, rame banget. Tiba-tiba satu hari saya kan lagi balik ke Jakarta. Waktu itu saya balik ke Jakarta, yang jaga toko itu ada penjaganya. Nah, setiap pagi kan selalu bersihin tuh dari gudang penyimpanan sampai ke depan, selalu disapu pel. Ada satu waktu yang dia tuh tiba-tiba telepon saya. Nah, emang waktu itu kan saya pulang ke Jakarta dulu. Habis itu ada waktu yang saya bawa barang-barang balik ke Salatiga lagi, barang jualan yang baru gitu loh Kak. Waktu ke situ, si penjaga toko ini telepon. Kak, ini aku sakit banget, kepalaku super sakit, aku kayaknya udah gak tahan, mau pulang gitu kan. Saya bilang, tunggu sebentar ya, kakak udah mau sampai, nanti kakak gantian jaga toko, kamu pulang gak apa-apa. Saya bilang gitu ke penjaga tokonya. Akhirnya saya sampai, si penjaga toko pulang. Nah, waktu sampai toko tuh baunya bangkai tikus. Bau banget Kak. Suami saya juga cium kan, bau banget ya ini bau tikus. Tapi saya pikir itu mungkin tikus mati dari sebelah, mungkin kan sebelah memang ada tempat makan gitu loh, kan memang tikus kan suka lalu lalang ya. Tapi kok makin aneh, customer tuh ada yang datang nih, tapi dia kayak nggak nyium gitu loh Kak, kayak nggak nyium bau bangkainya. Itu kan pasti nggak bisa bohong dong, gestur tubuh kan pasti begini dong. Soalnya itu bau banget. Akhirnya saya kan penasaran nih, di mana sih? Saya cari-cari di belakang, ternyata jadi ini posisi meja kasir di belakang persis Kak. Ada satu rak yang isinya storage pakaian itu, saya geser. Di bawah situ emang udah ada tikus matinya udah meleleh, bener-bener nempel ke lantai. Nah, yang bikin aneh adalah tadi pagi saya lihat CCTV, si penjaga toko kan nyapu nih, ya nggak ada apa-apa. Kalau misalnya di situ memang ada tikus, pasti dia kaget atau ngapain dong. Sih, nah gitu iya, masa juga dia waktu nyapu nggak ngelihat sih? Itu nggak logis banget. Terus akhirnya kan saya kondisi udah hamil gede kan, lumayan gede kan. Saya juga takut mau bersihin tikus itu, maksudnya bakteri atau apa. Akhirnya ngebantuin saya bersihin adalah si pemilik kios. Dia datang ngebantu saya bersihin. Berarti kan yang lihat nggak cuma saya itu tikus mati kan, saya, suami, dan si pemilik kios ini yang menyewakan ke saya. Dia bersihin, saya sama suami bingung. Kok ini ya bisa ya? Maksudnya tikus bisa meleleh? Kan baru berapa, nggak mungkin dong tadi pagi udah langsung meleleh, kan nggak mungkin Kak, itu butuh beberapa hari untuk dekomposisi kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah, akhirnya dari situ si penjaga toko keluar
karena dia nggak tahu ngerasa sakit terus kan ketika jagain toko kan. Akhirnya saya jaga sendiri, waktu itu jaga sendiri. Cuma karena kondisi saya udah hamil gede kan nggak masuk akal, nanti kalau saya lahiran gimana kan. Saya carilah karyawan lagi satu. Nah, satu ini ketemu, dia jaga toko, sama Kak kejadiannya, sakit-sakitan terus sampai di opnam, sampai Yang anak jaga ini di toko? opnam. Iya, dia tuh sampai bingung karena nggak pernah sakit kan, tapi itu sakit-sakit terus dan sampai di opnam. Saya juga bingung ya, dan mulai saat itu tuh tragedi tikus ini, toko sepi lagi, sepi, nggak ada yang beli kayak gitu. Itu bener-bener sepi banget lah. Terus akhirnya saya lahiran. Waktu lahiran, yaitu detik saya lahiran, si penjaga toko opnam. Terus tutup toko tuh hampir seminggu kan. Dan juga kan ya nggak ada yang beli kan Kak. Saya akhirnya ya udah nggak apa-apa deh, kamu istirahat dulu aja. Saya bilang gitu ke penjaga toko ini. Singkat cerita, buka lagi. Akhirnya si penjaga toko ini memutuskan untuk resign lagi. Itu kondisi saya, anak udah lahir ya. Berarti lahiran waktu itu di Salatiga? Iya, di Salatiga. Terus habis itu akhirnya saya mau jaga sendiri karena kan sayang kan, pikir saya karena kontrak ini masih sampai Desember. Sayang dong Kak kalau bulan Juni masih nggak diterusin kan sayang, lahir bulan Juni. Akhirnya saya mau jaga sendiri, ya sambil gendong bayi gitu ya, mau jaga sendiri. Kami ada satu kos di belakang, ini kosnya eksklusif, hanya 3 kamar. Dan ini kakak yang punya tuh emang bersih banget dan perfeksionis banget. Kami udah bayar DP. Waktu kami masuk ke kamarnya, kecoa banyak banget. Itu kecoa banyak banget Kak. Saya kan terus lapor, Kak ini kecoa banyak banget. Gimana saya mau nempatin, kan saya bawa bayi. Dia bingung. Masalahnya, ini orang kan bersih banget. Dari orangnya itu bersih banget, kosnya juga bersih banget. Dia juga waktu ngeliat tuh bingung Kak, dari mana kecoa-kecoa ini masuk. Soalnya nggak ada lubang air yang kebuka. Dan itu di kamar banyak berserakan banget di lantai. Iya, berserakan di lantai. Ada yang masih hidup dan juga mati juga. Itu banyak banget. Suami saya kan langsung, ini nggak make sense kalau kita bawa bayi harus tinggal di kondisi kayak gini, kasihan Dede gitu kan. Jadi selama di Salatiga itu kami ada rumah di Semarang setelah lahiran. Ada rumah di Semarang. Rumah ini masih rumah dari pihak suami. Jadi suami saya ada rumah juga di Semarang gitu loh Kak. Nah kami kan tinggal di situ tuh semenjak lahiran. Nah karena waktu kami mau nerusin buka toko itu kan otomatis harus kos dong. Nggak mungkin ini bolak-balik kan, kasihan si kecil. Nah ternyata di kos itu ada kecoa itu. Akhirnya saya tutup toko dulu, kami balik ke Semarang. Saya komunikasi sama suami saya. Kayaknya nggak bisa karena kita cari karyawan juga nggak pernah dapet sampai sekarang. Kita jaga juga nggak memungkinkan kan. Saya juga baru lahiran itu. Akhirnya kami putuskan untuk tutup toko aja. Jadi itu masih sisa sekitar 4 bulanan kan Kak. Juni-Juli lah 4 bulan itu kami cut. Kami beresin semua barang-barang kami. Pelang merek itu brand juga udah kami ambil. Pokoknya tutup deh toko, kami balik ke rumah Semarang dulu. Di rumah Semarang itu saya sama suami sering banget berantem tuh hari-hari deh pokoknya. Hal sepele pun tuh juga berantem. Dan suami saya tuh emosinya gila banget, sama seperti yang waktu awal saya hamil itu. Udah, terus ada satu waktu yang saya tuh jatuh dari tangga di rumah itu di Semarang. Tapi jatuhnya tuh aneh Kak, di tangga saya kayak kepleset gitu loh, kepleset ke belakang, duk jatuh duduk gitu di tangga. Itu kan memang banyak keanehan di situ kan. Terus anak saya juga agak rewel, sering rewel kayak gitu. Akhirnya saya mikir lagi, ini kayaknya berantem dengan suami tuh karena stres kan, nggak kerja, nggak ada kegiatan. Akhirnya saya buka usaha online di rumah Semarang itu. Online-nya dari barang-barang yang dari toko tadi Kak. Saya kan mikirnya, oh kan udah sempat punya toko offline dan udah ada customer juga kan. Untuk online mungkin lebih mudah gitu loh. Nah, saya coba live, udah saya foto produk, upload, saya coba live. Nah, waktu live awal-awal tuh rame kan Kak, ada yang beli. Nah, terus tiba-tiba mulai saya live tuh sepi, nggak ada yang nonton. Saya sampai bayar iklan. Bayar iklan. Boosting. Iya, betul. Saya bayar iklan, sama sekali Kak, nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton juga? Nggak ada. Saya tuh sampai lapor ke ininya, pihak service. Mereka kan, customer service. Saya lapor,
mereka juga bingung. Karena kan udah bayar iklan, harusnya kan ini kan. Nah itu, terus akhirnya saya sama suami berantem lagi. Kan ya udah, maksudnya susah kan. Istilahnya gini, waktu saya habis dan saya masih harus ngurus anak dan gak ada hasil gitu loh. Jadi akhirnya sepi itu ya tutup lagi Kak online-nya. Jadi suami saya setiap apapun yang terjadi, toko rame, toko sepi, selalu lapor ke keluarga, selalu bercerita lah istilahnya, bercerita ke keluarga yang ada di rumah Jakarta itu. Nah terus akhirnya kan tutup lagi tuh, kondisi rumah tangga semakin kacau. Akhirnya suami saya dan saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Maksudnya gini, karena kan di Jakarta kan saya kan punya anak bayi ya, secara fasilitas kesehatan, secara itu kan lebih memadai dan lebih nyaman juga kan di rumah Jakarta itu. Sampai ke rumah Jakarta, aneh banget Kak, anak saya tuh nangis terus, rewel terus. Anak saya udah umur 3 bulan. Padahal di rumah Semarang dia nggak pernah rewel. Saya tidur pun saya taruh. Bukan bau tangan gitu ya kalau kata orang ya kalau bayi. Enggak, itu di rumah Jakarta tuh selama 3 bulan juga saya gendongin terus dia Kak. Saya tuh sampai nggak bisa masak, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena anak saya rewel terus. Sama suami saya, anak saya juga nggak mau. Nangis aja terus. Akhirnya saya pergilah ke orang pintar. Karena kan sebelumnya pergi ke dokter anak kan. Dokter anak tuh ya mungkin ini hanya fase adaptasi. Tapi udah sampai 3 bulan Kak, itu kan terlalu lama proses adaptasinya kan. Akhirnya saya berarti sempat ke dokter medis dulu. Iya, dokter medis dulu. Anaknya kok begini Anaknya kok sekarang rewel gitu, apakah ada sakit atau gimana. Terus dokternya, iya mungkin fase adaptasi. Tapi saya tanya, dokter fase adaptasi itu maksimal berapa? Paling enggak ya 3 minggu sampai 1 bulan. Itu sudah 3 bulan Kak. Saya mulai ngerasa gak beres kan. Akhirnya saya coba ke orang pintar. Orang pintarnya ini kan nggak menyebutkan yang gimana-gimana. Dia hanya memberikan satu, katakanlah jimat gitu deh. Jimat ini, biasa kan anak kecil suka dipakai gelang atau kalung gitu. Ini kasih jimat yang dia minta untuk kalau tidur ditaruh di bawah bantal. Sama ada satu abu yang harus ditaruh di dahi kalau dia rewel. Gitu. Nah, semenjak ada itu, ini anaknya mulai tenang, udah nggak sering rewel. Tapi saya ke kamar mandi tetap nangis. Jadi emang ditinggal tuh pasti nangis kayak gitu Kak. Itu aneh banget karena selama di Semarang nggak pernah kayak gitu anak saya. Nyaman-nyaman aja. Ya si orang pintarnya emang nggak nyebutin apa-apa sih Kak. Karena saya memang cuma biar anak saya nggak ini lagi. Saya nggak mau tahu. Tadi saya nggak mau tahu apa yang ngeganggu, apa ini saya nggak mau tahu. Saya hanya mau anak saya tenang, udah gitu aja. Karena tiap hari juga kalau anak nangis kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya betul. Jadi, kan itu 3 bulan Kak full 3 bulan full. Nah karena kan mungkin kami udah mulai stres lagi tuh, dan barang kan masih berkarung-karung Kak, yang dari Salatiga dan Semarang itu masih berkarung-karung. Akhirnya saya bilang coba yuk online lagi di rumah. Tapi karena sekali lagi kami tinggal di rumah itu tidak cuma nggak berdua, ada orang lain kan. Kayaknya orang ini nggak mau gitu loh, nggak memberi kita ruang juga untuk usaha di rumah itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya udah jadi ibu rumah tangga aja, fokus dengan anak. Tapi sekali lagi karena saya itu kan orangnya nggak bisa diem ya Kak. Akhirnya saya jualan boneka waktu itu. Coba jualan boneka kecil gitu. Saya jualan boneka, itu juga awal rame banget. Online dari Instagram waktu itu. Rame banget Kak, banyak yang beli. Nah, si orang ini kan juga tahu kan kalau saya jual boneka gitu loh. Kan nggak butuh space banyak kan itu. Tiba-tiba habis itu sepi lagi. Bener-bener nggak ada yang beli sama sekali. Bener-bener sama sekali nggak ada yang belikan itu. Kayak akhirnya ya udah saya berhenti lagi usahanya. Akhirnya udah deh fokus anak aja. Karena memang waktu itu anak di umur 11 bulan sakit. Sakit ini dia demam tinggi dan muntah-muntah Kak. Muntah-muntah tuh demamnya sampai 41. Dan itu malam kan. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit, langsung opnam aja. Saya udah nggak ambil pusing kan. Karena kan kasian juga anaknya. Soalnya udah 41 tuh udah bener-bener red flag lah. Akhirnya di dokter rawat inap sampai dicek darah juga.
Kebayangin Kak, anak 11 bulan bayi dicek darah, ditusuk jarum gitu kan, kasihan banget kan. Dan itu tuh dokter juga nggak tahu penyakitnya apa. Memang dari hasil cek lab emang ada yang bermasalah ya, tapi nggak bisa dipastikan banget gitu loh. Akhirnya dari dokter ya hanya virus gitu. Terus selama 4 malam lah, terus kita pulang. Akhirnya kita pulang balik ke rumah kan habis opnam itu 11 bulan. Umur 12 bulan saya pikir waktu ulang tahun setahun, saya bilang suami mungkin kita harus healing lah gitu. Kan kasihan juga anak kan. Kita pergi ke Malang waktu itu. Tapi sebelum pergi ke Malang, kita transit dulu di Surabaya. Kita nginap di satu hotel. Ini tuh ada kejadian mistis juga Kak. Di hotel? Di hotel. Jadi malam kan kita sampai tuh di hotel. Terus kita bersih-bersih lah, istirahat. Waktu istirahat itu di belakang, jadi kan posisi kan tidur begini ya. Terus ruang samping sebelah kan, ruangan sebelah. Itu ada yang main lampu. Cetak gitu. Di telinga kita persis kan otomatis. Saya bilang ke suami, oh itu mungkin ada tamu bawa anak-anak juga main lampu. Terus lama-lama kok annoying juga gitu loh. Karena kan diulang-ulang. Saya gedor temboknya. Duk-duk gitu. Dibales Kak, lebih kenceng lagi. Dar dibales gitu. Terus udah nggak beres deh ini kayaknya. Udah deh saya lapor aja ke resepsionis. Saya telepon, Kak ini tolong ruangan sebelah saya berisik banget nih, soalnya masalahnya saya bawa bayi, kasihan kan mau istirahat nggak bisa. Resepsionis, oke Bu, nanti security naik. Tuh, jam 12 gitu lagi Kak, 12 malam. Mulai lagi, tapi saya udah terlalu capek, saya tinggal tidur. Sekitar jam 1-an, ada suara kursi ditarik, gitu. Habis suara kursi itu, ada suara kursi dibanting. Saya kan kaget, iya, kursi kayu yang dibanting sampai pecah. Sampai hancur gitu loh. Saya kan kaget, maksudnya takutnya KDRT atau apa ya. Saya telepon resepsionis lagi. Kak ini tolong makin parah ini ruang sebelah, soalnya sampai kursinya dibanting gitu. Baik Bu, nanti security check. Udah singkat cerita paginya, habis itu udah gak ada suara lagi. Paginya jam 7 saya mau check out. Saya kasih kunci ke resepsionis itu, kan resepsionisnya masih sama. Dia cerita, Bu, kemarin sudah dicek dengan security. Tapi belum ada tamunya. Kamar itu nggak ada tamunya. Tamunya itu check in-nya baru jam 4 pagi. Lah yang mainan di ruang siapa? Jadi nggak ambil pusing lah. Karena kan emang di Semarang pun waktu itu kan juga diganggu-ganggu kan. Akhirnya udah kita lanjut lagi ke Malang gitu. Ya liburan dulu lah, healing. Mulai pulang tuh Kak, pulang ke rumah lagi. Nah disitulah anak saya mulai yang aneh-aneh gitulah. Sering rewel lagi, sering nangis. Yang paling parah itu yaitu di opnam lagi. Dia sakit lagi. Sama, siklus sakitnya tuh sama. Jadi demam, muntah. Kayak gitu. Dan cek lab terus itu Kak, selalu cek lab. Hasil darahnya juga sama. Dan dokter cuma ya virus gitu aja. Nah, itu kan udah berkali-kali ya. Tapi setelah dikasih obat atau apa, berangsur pulih apa tetap masih? Jadi kalau di rumah itu pasti demam tinggi, mau saya kasih obat penurun panas pun tetap nggak ngefek. Jadi makanya kami selalu di opnam itu, karena kan demamnya nggak turun-turun. Udah hampir ini Kak, mau kejang-kejang anak saya. Jadi ya saya selalu memutuskan udah kalau panas langsung aja rumah sakit. Ya, karena bahaya itu sih juga, bahaya kan? juga. Nah itulah Kak, anak saya kan sering opnam ya. Padahal umurnya masih seumur jagung, kayak 11 bulan, 12 bulan. Sampai umur 2 tahun, singkat cerita sampai umur 2 tahun, tuh opnam terus isinya. Bolak-balik rumah sakit. Dan saya dan suami juga berantem terus. Jadi rumah tangga tuh gak pernah yang tenang gitu, gak pernah. Anak saya juga sakit terus. Nah puncaknya di 2 tahun, di bulan Juni kemarin. Oh baru ya? Baru, Juni tahun ini. Jadi anak saya itu mulai anak saya kan tidur jam 8 malam tuh. Pasti selalu tepat waktu jam 8. Jam 8 malam tidur, jam 9 dia selalu kebangun tuh dia ketakutan Kak. Nangis gitu, mama, ketakutan banget. Terus kadang juga nunjuk di salah satu spot di kamar gitu. Terus saya tenangin, tidur lagi. Pokoknya dalam rentang waktu jam 9 sampai jam 3 pagi tuh nggak tidur dia.
nangis, guling-guling, bangun nangis. Sesekali juga sering malam tuh muntah, tiba-tiba muntah aja, muntah blek gitu kan. Langsung itu berangsur-angsur lumayan lama. Nah, rumah itu kondisi panas Kak. Rumah tuh panas, lantainya panas, temboknya panas. Lantainya panas? Iya, lantai keramik tuh panas. Kita menginjakan tuh panas, lantainya panas. Jadi kami kalau tidur itu AC 16, fan-nya 3, masih keringetan, sepanas itu. Nah, terus kami tuh merasa ada yang aneh karena anak saya kalau keluar dari rumah ya, ini kan di rumah Jakarta Kak. Keluar dari rumah itu, katakanlah lagi main deh, terus nginep di hotel, tidurnya nyenyak. Pulang ke rumah, pasti nangis lagi. Kayak gitu berangsur-angsur lama. Terus anak saya juga sering jatuh. Jatuhnya tuh tapi lumayan aneh, karena dia jalan kecil aja tuh kayak jatuhnya didorong. Jatuh ke depan gitu Kak. Sampai pernah yang foto saya kasih lihat ke kakak tadi, bibirnya kan sampai sobek. Itu jatuhnya didorong. Akibat jatuh itu? Iya. Itu pun yang ketika jatuh bibir sobek itu ada yang lihat. Yang melihat adalah mbak di rumah. Kan lagi main bareng, mbak di belakangnya, anak saya di depan, jatuh. Mbaknya tuh sampai nge-freeze karena bingung juga gimana proses jatuhnya tadi. Bibirnya sampai sobek. Tuh, dan itu tuh sering banget. Itu kenceng ya jatuhnya? Kenceng, didorong. jatuhnya kenceng. Tapi kita nggak pernah kepikiran yang gimana-gimana. Karena detik anak saya nggak pernah tidur itu, saya ke dokter, ke medis tanya. Tumbuh kembang waktu itu. Dokter anak saya tuh kalau tiap malam nggak bisa tidur. Akhirnya kalau dokter anak kan selalu ngomong, mungkin makannya kurang, kalau enggak aktivitasnya kurang, seperti itu. Beliau menyarankan ini dan sudah kami jalankan, tapi nggak bisa. Gitu. Nah, terus ada satu waktu suami saya juga sakit Kak. Suami saya tuh sakitnya sampai nggak bisa beraktivitas karena kepala dia tuh sakit banget dan muntah-muntah terus. Dia pun sampai di opnam juga, dan disuntik, tapi ke dokter juga nggak ada hasilnya. Vonisnya cuma asam lambung aja kayak gitu. Pada akhirnya ada satu waktu yang kondisi rumah tuh mulai ada mistis-mistisnya, ada horornya gitu. Jadi rumah saya itu kan 4 lantai. Dari lantai 3 saya mau turun ke lantai 2, saya tuh lihat ada kayak orang lagi nyapu, bungkuk gini loh, kayak lagi nyapu. Tapi saya kira mbak kan, pembantu kan, di lantai 2. Saya turun ke lantai 1, ternyata mbak lagi nyapu di lantai 1. Di lantai 2 tadi siapa yang nggak tahu, kan di rumah kan nggak ada siapa-siapa. Dan gelap juga ya? Dan gelap juga, penerangannya kan nggak ada gitu. Terus akhirnya saya ambil ini aja deh, mungkin apa kali saya halu kali kan, ya. Sekalian saya halu. Habis itu, waktu itu anak di tanggal 26 Juni, anak saya mau tidur, bangun-bangun tuh ada nenek katanya, nenek gitu. Saya bilang ke anak saya nggak ada nenek, yuk bobo yuk udah malam. Terus akhirnya itu beberapa hari setelah kejadian anak saya lihat nenek. Dia kayak nunjuk ke... Iya, jadi kan ini kan kasur buat tidur, ada pintu kamar. Anak saya nunjuk ada yang masuk dari pintu itu Kak. Nenek gitu kata anak saya. Ih, serem banget ya. Terus habis itu akhirnya berapa hari setelah itu masih kejadian anak saya rewel terus loh Kak. Nah, berapa hari setelah itu suami saya bilang, lihat deh ada cap tangan katanya. Cap tangan? Iya, jadi cap tangan itu ada di 2 tempat. Di cermin besar dan ada 1 pintu. Jadi kan bentuknya lorong. Ada pintu dan terus di balik pintu itu ada ruangan lagi dan depannya balkon. Di pintu itu ada cap tangan Kak. Cap tangannya tuh kecil, lebih gede dari anak saya, tapi jarinya panjang-panjang. Terus kami kan mau relate ke siapa juga kan, yang penghuni rumah itu kan nggak ada yang cocok dengan cap tangan itu. Terus saya bilang ke suami, ini kayaknya ada yang nggak beres ya, sampai ada cap tangan kayak gitu kan Kak. Ada videonya nggak? Ada boleh videonya, boleh. Jadi cap tangan itu kayak gini. Nih. Ini tuh keriput banget Kak, Kakak bisa lihat. Tuh.
Iya. Iya. Itu cap tangan tuh posisinya lebih tinggi dari saya. Jadi kayak orang begini ya. Cuma yang bikin aneh, itu tangan kakak lihat sendiri kayak pakai lotion kan. Kayak pakai baby oil gitu cap di situ karena emang nih Kak. Kayak gini bentuknya. Nah, kami relate ke semua penghuni di rumah yang nggak ada yang sama. Karena jarinya panjang banget. Dia sebenarnya agak kecil sebenarnya. Iya, kan? kecil. Tapi jarinya panjang gitu. Dan kalau nih saya coba ke cermin, iya minyaknya nggak segitu tebelnya. Itu minyaknya tebel banget. Saya bilang suami ini mulai aneh, saya bilang. Terus setelah kita setelah kita sadar kayak ada yang nggak beres, saya cerita ke suami kan. Setelah saat itu mulai ada gangguan yang benar-benar jelas. Jadi waktu itu saya kan mau tidurin anak tuh jam 9 malam. Tiba-tiba kita lantai 3, lantai 4 itu atap kami plafon itu ini gedor-gedor pakai kaki. Dung 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 gitu. Suami saya juga dengar. Anak saya kan kaget tuh. Saya langsung buka pintu. Saya panggil suami saya. Dia denger nggak? Dia juga denger. Suami saya hampir marah kan. Dia kira si pembantu, si Mbak. Dia kira Mbak naik lari-lari gitu loh Kak. Kan anak saya juga mau tidur. Makanya suami saya jengkel. Ternyata waktu kita keluar, Mbak lagi bawa mangkok. Ada supnya. Pelan banget. Yang di atas siapa? Di atas tuh harusnya ruangan gudang. Jadi di atas tuh gudang, nggak ada orang sama sekali. Terus akhirnya suami saya coba naik, yang nggak ada siapa-siapa kan gudang. Dan di rumah itu kan hanya saya, suami, keluarga suami saya, dan Mbak, dan anak kan. Itu ada suara itu. Nah mulai itu anak saya nangisnya lebih pagi, nggak jam 9 lagi. Jam setengah 9 udah nangis ketakutan. Dan dia nunjuk ke bagian jendela. Nah, ini aneh banget Kak. Di jendela itu, bawah jendela itu keramiknya panas banget. Panas banget. Padahal nggak ada apa-apa di situ. Itu. Nah, mulai dari situ kan anak saya jatuhnya juga parah. Dia tuh pernah anak saya suka bantuin jemurin papanya. Ada ember itu. Anak saya bisa jatuh, sininya baret kepentok ember. Ya itu padahal dia diem aja. Ada satu waktu yang karena saya ngerasa aneh, saya telepon saudara saya. Saudara saya tuh memang punya talenta untuk melihat gitu ya. Saya telepon, saya belum cerita kejadian ini, yang cap tangan saya belum cerita. Saya telepon. Saudara saya, dia bilang, "Loh Kak, itu di belakang Dede ada tangan," katanya. Di belakang bahu anak saya tuh ada tangan. Dia ngomong, "Dede sering jatuh ya?" Padahal saya belum cerita Kak, saya tuh belum cerita apa yang terjadi gitu loh. Cuma saya pas telepon, ini kayaknya ada yang nggak beres, bisa tolong lihat nggak? Tuh. Terus akhirnya, oh iya anak aku kan sering jatuh yang kayak saya ceritain, yang saya kasih lihat kakak juga. Terus akhirnya saya mention ke saudara saya ini buat lihat lorong yang ada cap tangan itu. Oke. Nah, dia bilang, "Mbak, itu kok serem ya," kata dia gitu. "Kalau bisa minta tolong deh ke orang yang ngerti," dia bilang. Terus akhirnya saya minta suami saya, kita minta tolong kemana ya? Soalnya ini bener-bener gak beres nih, kasihan anak saya kan Kak, karena itu posisinya udah makin parah kondisi. Dan anak saya tuh pernah muntah, ini udah gak malam lagi muntahnya, siang-siang muntah sambil berak, sambil pup. Muntaber, tapi bareng gitu. Nah, habis itu suami saya teringat sama seseorang. Seseorang ini yang dia kenal waktu remaja dari keluarganya. Nah, suami saya kan masih ingat, bukan rumah sih sebenarnya, tokonya. Dia kan dulu pernah diajak ke situ kan. Dia datang ke toko itu, ketemulah dengan anak si orang ini. Panggil aja Acek. Jadi Acek ya. Jadi si suami saya ketemu anak si Acek ini. Ini aneh banget Kak, karena si anaknya bilang, "Oh iya kemarin si A dan si B itu keluarga suami saya ya. Kemarin si A dan si B habis datang nemuin papa saya belum lama ini." Nah suami saya bingung kenapa si A dan B ini nemuin si Acek ini gitu loh Kak. Tapi suami saya kan gak ambil pusing karena fokusnya ke anak saya kan. Terus akhirnya singkat cerita kami dapat nomornya si anak ini. Sorenya saya ditelepon. Saya bicara dengan Acek. Si Acek, akhirnya saya telepon dengan Acek itu.
Nah, saya bilang, halo Acek, ini saya Cindy, istrinya ini gitu. Nah, si Acek ini emang sempet kayak nge-freeze gitu loh Kak di telepon tuh. Oh gitu. Oh, istrinya si ini. Oh iya, kemarin si A sama B. si A dan B belum lama ini baru nemuin saya, dia bilang gitu. Saya juga nggak kepo, saya juga nggak ini karena fokusnya kan anak ya. Oh iya, oh Acek gini, saya mau minta tolong. Saya ceritakan aja kondisi anak saya. Terus dia bilang, jadi Acek ini orang ngerti kan Kak, orang yang bisa mengerti hal-hal seperti itu. Dia bilang, oh iya ini saya lihat emang ada yang mengganggu. Anak kamu sering sakit ya katanya. Oh iya kan memang sering sakit ya. Iya Acek, anak saya sering sakit. Iya ini yang ngebuat anak kamu sakit, ini si hitam katanya, si hitam ini gitu. Nah waktu itu saya coba nanya sekalian, Acek jadi waktu saya pindah ke sini, saya tuh sering ditemani, ngerasa ditemani sosok kayak bayangan hitam kecil gitu yang saya cerita di awal tadi Kak. So Aceknya bilang, itu bukan anak kecil, itu mah udah tua, nenek-nenek katanya. Kata si Acek seperti itu. Oh ya udah, saya nggak lanjutin. Beliau ngomong, oke nanti malam saya bersihkan dari sini. Udah pokoknya kamu aman aja, katanya gitu. Nah akhirnya saya tungguin kan, katanya jam 12:30 pagi, Acek ini mau membersihkan pembersihan hal-hal ini gitu loh Kak. Saya tungguin, emang waktu itu rumah tuh suasananya bener-bener adem banget. Lantai pun udah gak panas lagi. Dan anak saya bisa tidur nyenyak. Nah tapi di hati saya tuh jujurnya ada yang mengganjal. Karena yang dia mention tadi si A dan B kok abis dari situ gitu loh Kak. Waktu Acek bilang saya bersihkan dari situ aja saya agak skeptis. Maksudnya emang bisa ya kalau gangguannya ya, kok gitu. gampang banget. Kan gangguannya separah ini menurut saya manusia awam. Orang awam itu parah Kak gangguan seperti itu gitu loh. Terus akhirnya katanya udah bersih dan emang malam itu tenang banget Kak, adem banget. Tapi ini mulai aneh lagi. Paginya saya dan anak saya dan suami mau pergi. Jadi besokannya saya dan suami saya kan mau ajak si Dedek jalan-jalan kan. Suami sama anak saya udah turun ke lantai 1. Saya masih di lantai 3. Waktu itu pintu yang tadi ada cap tangannya itu Kak dibanting Kak. Padahal itu kan bukanya kan ke dalam. Angin nggak ada di dalam rumah. Dibanting diar gitu. Kencang banget. Pintunya dibanting kencang banget. Dan saya bingungnya tuh nggak ada angin. Dan itu kan pintu dibukanya dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam kan Kak. Terus saya bilang ke suami, di hati tuh bener-bener nggak beres ini. Memang kadang kan kita kalau kaget aja kan. Kalau ini tuh sambil merinding, sebadan-badan saya tuh merinding banget. Terus saya turun ke bawah, saya bilang, ini nggak beres, kayaknya belum bersih, saya gitu. Akhirnya makin semenjak itu tuh gangguannya lebih parah lagi Kak. Saya tuh sakit kepala, di bagian leher sini kenceng, terus saya juga muntah-muntah. Nah suami saya juga sama, dia muntah sampai keluar cairan hijau, warna hijau kuning gitu. Padahal dia baru makan, makanannya nggak keluar, yang keluar cairan itu. Anak saya nangis sejari-jarinya, ketakutan terus dia. Akhirnya saya kan udah mentok ya Kak, karena kan udah makin confirm kalau ini memang nggak beres gitu loh. Akhirnya saya minta tolonglah ke orang lain. Nah orang ini mengerti dan orang ini punya alat yang bisa untuk komunikasi gitu. Nah waktu itu mungkin itu jalan Tuhan ya Kak. Ketika orang ini datang, keluarga suami saya yang tinggal di rumah tuh sedang pergi ke luar negeri waktu itu. Pas lah jadi ya. pas gitu waktunya. Nah, abis itu akhirnya orang ini datang. Katakanlah si C datang pakai alat itu. Pertama alat yang dicek itu sensor aja. Jadi sensor ini buat nangkep mungkin ada ini makhluk gitu ya. Itu memang banyak banget Kak di situ. Sensornya tuh bunyi terus, memang banyak banget di sekeliling itu. Nah di lantai 2 ada kamar keluarga suami saya. Emang kamarnya ini tuh selalu mengeluarkan kayak bau. Baunya itu bau khas banget, tapi nggak tahu bau apa. Dicari pun nggak ada sumbernya gitu loh Kak. Akhirnya karena kan agak suspicious ya yang di lantai 2 kamarnya si orang ini kan. Akhirnya kami lihat ke situ dengan alat itu.
kami akhirnya komunikasi dengan satu sosok Kak, makhluk. Nah sebelum komunikasi itu saya ngeliat Kak, di tempat yang saya cerita saya lihat orang nyapu. Oke. Yang bungkuk itu. Saya lihat sosok nenek-nenek. Di situ lihat? Iya, di tempat yang sama. Jadi kan tuh di lantai 2 kan? Kamarnya itu di lantai 2, jadi ini kamar lorong seperti itu. Denah rumahnya sama semua kan, lantai setiap lantai. Saya lihat si nenek ini. Neneknya tuh kecil, bungkuk, mukanya keriput, rambutnya tuh pendek, acak-acakan, awut-awutan gitu loh Kak. Itu saya kan langsung kaget kan. Akhirnya waktu itu langsung komunikasi dengan alat ini, si nenek ini yang berkomunikasi. Dan itu dia bilang Kak, dia tuh menyebut nama saya terus, Cindy gitu. Cindy terus. Dia bilang bahwa Cindy orang luar harus pergi dari sini. Kayak gitu. Saya kan juga bingung ya, maksudnya apa? Terus kamu siapa? Saya bilang gitu. Nenek ini bilang, Cindy sering lihat saya. Makanya saya bisa relate Kak. Jadi dari Aceh kan juga bilang, itu bukan anak kecil, tapi nenek-nenek. Jadi yang selama ini mengawasi saya atau nemenin saya di rumah itu adalah si nenek ini. Jadi kan saya tanya, kamu itu siapa? Nenek ini jawab, pokoknya saya itu adalah urusannya dengan orang rumah. Tuh, orang rumah berarti orang dari pihak suami ya Kak. Tuh, saya kan makin bingung ya. Suami saya juga bingung yang dengar karena suami saya nggak merasa ada sejak kapan melihara ginian? Iya, nggak ada nenek-nenek. Terus katanya, ya jadi kamu urusannya apa? Saya tanya. Nenek ini adalah si penjaga salah satu, si penjaganya si B, penjaga si B. Jadi kata nenek ini si B itu sakit-sakitan. Ya nggak ada orang tahu sakitnya apa, makanya dijagalah sama si nenek ini. Tapi saya kan nggak mau tahu ya. Terus saya hanya fokus siapa yang ganggu anak saya. Saya tanya, kamu yang ganggu anak saya ya? Dia bilang, bukan saya yang ganggu di atas dan sudah dipindah. Dia bilang gitu. Nggak pakai lama, kami pindah ke lantai 3. Lantai 3 tuh di tempat kami. Kami mulai cek dia itu Kak, ruangan di balik pintu yang ada cap tangannya. Kami cek di situ. Akhirnya dapatlah komunikasi dengan makhluk ini. Ini makhluk adalah yang saya dan anak saya lihat. Wuf itu tadi. Yang besar, hitam, tinggi, dan kepalanya anjing. Ngelihat di situ sosoknya? Kami melihatnya tuh sebenarnya waktu sudah pergi dari rumah itu sebenarnya. Oke. Lalu yang terjadi di lantai 3? Kami cek di lantai 3, mulai komunikasi. Dia awalnya minta kami pergi seperti itu. Saya bilang, saya nggak mau pergi, ini tempat saya. Kamu yang pergi dari sini, saya bilang gitu. Saya bilang juga, kamu mau pergi dari sini atau saya bakar sekarang? Maksudnya saya bakar dengan doa kan. Saya percayanya sih kayak gitu ya, namanya orang awam nggak tahu kan. Terus akhirnya saya kan tanya tuh Kak, kenapa kamu ganggu anak saya? Anak saya tuh masih kecil, saya bilang gitu. Si sosok ini bicara bahwa anaknya bisa lihat saya seperti itu. Jadi yang menyakiti anak saya itu sosok itu Kak. Nah kamu kenapa ganggu anak saya? Kamu nggak boleh ganggu anak saya. Akhirnya dia bilang bahwa disuruh. Saya bilang disuruh siapa? Sebut nama. Akhirnya makhluk ini menyebutkan 3 nama. 3 nama itu adalah nama A, B, dan ada satu lagi yang lain. Yang lain ini adalah Aceh itu Pak. Terus nama yang A sama B itu benar namanya? Yang A sama B ini betul namanya. Maaf, tapi aku potong dulu Kak Cindy. Tapi secara pribadi itu apa yang membuat Kak Cindy itu bisa believe gitu apa yang mereka lakukan gitu? Yang dengan alat komunikasi itu ya? Jadi awalnya kami itu nggak dengar jelas ketika saya nanya siapa yang suruh. Dia sebutkan beberapa nama, saya nggak dengar jelas kan. Akhirnya ketika saya dengerin dengan headset, jelas banget Kak, itu nama si A, si B, dan si Aceh ini. Kayak gitu. Dan saya teringat lagi dengan omongan Aceh yang waktu sebelumnya. Sebelum saya minta tolong teman saya ini. Jadi saya teringat dengan pembicaraan saya dan Aceh yang lewat telepon dulu itu Kak. Bahwa Aceh mention si A dan si B baru saja nemuin dia belum lama itu. Oke, iya kan takutnya kalau
gitu dengar, oh dia takutnya malah jadi fitnah atau dan jadi detik dulu gimana pun gitu. waktu yang Acek menyebutkan si A si B datang, kami pun kan nggak ada rasa apa-apa, kami nggak ada yang pikiran ini orang jahatin kami, nggak ada. Kenapa kami percaya dengan yang alat komunikasi itu, karena yang dimention seperti apa yang percakapan saya dan Acek itu Kak komunikasikan. Oke. Ya, jadi setelah itu yang bikin saya benar-benar yakin dan mengaitkan semuanya itu jadi make sense ya Kak. Karena saya bertemu dengan orang yang ngerti lagi. Oke, dan menyebutkan hal yang sama. Menyebutkan hal yang sama, bahwa si A dan si B ini adalah si pengirimnya. Oke, berarti emang dari beberapa pengakuan orang-orang lah Iya, ya. dan yang pengirimnya kan si Acek juga menyebutkan hal yang sama di awal. Iya. Iya, bahwa si A dan si B baru saja bertemu dengan dia, menemui dia. Tuh. Nah, suami saya itu kondisi setiap di rumah kan, suami saya tuh ngeblank Kak itu. Nggak ngerti apa-apa, bener-bener ditanyain, kamu tahu ini sakit? Kamu tahu ini begini? Nggak tahu Kak, dia bener-bener ngeblank. Nah, itu kan setelah orang yang ngebantu kami saat itu udah datang, itu hari Rabu. Hari Kamisnya emang tenang banget tuh Kak. Tapi tiba-tiba suami saya muntah-muntah. Hijau lagi muntahnya. Di rumah? Di rumah. Muntah-muntah banyak banget. Saya bilang, udah nggak beres. Mending kita pergi dari rumah ini dulu. Kita mending pergi dari sini dulu deh, aku bilang gitu. Akhirnya kita pergilah. Kita pergi waktu itu mau ke rumah Semarang lagi. Kan masih ada barang-barang di situ kan. Tapi, sorry Kak. Sebelum itu sempat manggil ini nggak sih? Ahli agama atau apa gitu? Belum. Saran dari mereka? Belum. Karena kan memang memang semenjak saya pindah ke rumah itu tuh untuk berdoa aja susah Kak. Kenapa tuh? Berat, rasanya tuh berat. Kayak ada aja gangguannya gitu loh. Dan di hati tuh kayak gelisah terus. Di hati tuh kayak gelisah terus. Nah, juga kan suami saya kan memang dari kecilnya tuh kayak nggak diajarkan gitu loh. Dia dapat pelajaran agama tuh hanya dari sekolah. Kayak gitu. Nah, ya itu sih Kak. Jadi belum sempat sampai ke ahli agama. Karena kan itu memang udah buntu banget ya, kami kan mau cari ke ahli agama siapa karena nggak kenal siapa-siapa kan. Awalnya ngabarin yang si Acek itu tadi, tapi ya hasilnya nggak ini. Terus akhirnya minta tolong yang membantu kami dengan komunikasi itu tadi. Akhirnya kami pergi ke Semarang. Di perjalanan si A telepon suami saya. Kami kaget kan karena yang telepon tuh bilang, kamu jangan ke dukun-dukun. Padahal tidak ada yang menyebut dukun, tidak ada yang membahas tentang ada makhluk-makhluk atau apa ke si A ini. Kami nggak ada cerita, kan dia baru pergi ke luar negeri kan. Jadi nggak tahu apa, kami justru yang bingung. Nggak ada info apapun ke beliau, tapi dia marah-marah gitu. Akhirnya ya udah kita bilang aja, iya kan mau jalan-jalan aja, ajak Dede kan bilang gitu. Telepon ditutup, tiba-tiba suami saya tuh teringat Kak sesuatu. Dia bilang, saya inget dulu keluarga saya tuh pernah ke gunung. Keluarga suami nih? Keluarga suami. Itu di masa waktu suami saya belum ada. Belum lahir gitu lah. Keluarganya tuh ke Gunung Kawi. Nah memang saya juga inget dulu keluarganya pernah cerita bahwa dulu tuh kalau buka usaha tuh nggak bisa kayak bangkrut terus gitu loh Kak. Nah akhirnya yang rame sampai sekarang, usahanya tuh rame sampai sekarang. Masih jalan gitulah usahanya itu. Nah saya pikirnya kayaknya mungkin yang disebut Nana itu relate sama masa lalu gitu loh, masa lalu itu. Nah akhirnya ya udahlah nggak usah dipikirin, saya bilang gitu kan ke suami saya. Terus suami saya juga ngomong, saya juga baru inget kalau si B sakit-sakitan tuh memang sakit-sakitan Kak dulu. Si B itu memang sakit-sakitan sampai harus kepercayaan ya ini ya. Kalau sakit-sakitan tuh harus ganti nama atau memanggil orang tuanya tuh om tante gitu loh. Kayak gitu. Nah, akhirnya sekarang sih udah gak sakit-sakitan ya. Mungkin ya ada penjagaan dari Nana itu juga, mungkin relate gitu. Nah, akhirnya terjawab semua kan sebenarnya yang disampaikan Nana itu. Udah sampailah di Semarang tuh. Itu ada kejadian lagi Kak. Waktu kami buka rumah Semarang itu bau anyir, bau darah. Kita cari sumbernya nggak ada. Nah, saya bilang ke suami saya, udah nggak beres, mending kita jangan bermalam di rumah ini.
kita ke hotel aja, jangan tinggal di rumah ini deh. Takutnya kan soalnya kami tahu itu kiriman kan, dan bau anyir tuh udah nggak beres Kak. Kini kita pergi, kita ngineplah di hotel malam itu. Udah nginep di hotel, ada gangguan lagi Kak. Ada gangguan lagi. Anak saya kebangun muntah-muntah. Akhirnya kan saya turunin kan, dari kasur turun. Saya dan anak saya di waktu yang bersamaan lihat sosok kiriman itu. Di hotel? Di hotel. Jadi ketika saya nengok gitu, sosoknya itu tinggi gede, kepalanya anjing. Itu ada di mana? Di sudut? Di sudut, kayak itu kan pintu masuk, ini kasurnya di sudut sebelah kasur gitu Kak. Kayak gitu. Anak saya detik ini pun kalau ditanya masih inget pasti. Wuf liatnya. Kayak gitu. Mukanya anjing? Kepalanya anjing. Kepala anjing. Badannya manusia. Gede banget, mungkin saya serumah tinggi gitu Kak. Tuh, terus sudah akhirnya kami kan bertemu dengan teman-teman deket kami ceritalah, kita tuh ada masalah begini. Dia kenal sama orang yang ngerti juga. Akhirnya kami telepon ke orang yang ngerti itu, kami ceritakan secara singkat, tiba-tiba kami di stop. Tunggu, stop dulu, mendingan cerita lengkapnya nanti ketika bertemu. Soalnya ini energinya besar sekali, katanya gitu. Singkat cerita, kami ketemu itu orang, dia bilang gini, kan saya belum menyampaikan yang kirim siapa kan Kak. Saya bilang, kami sudah tahu yang mengirim siapa. Si A dan B, si orang yang ngerti ini bilang, iya bener. Ini dikirimnya tuh untuk apa sih gitu loh. Kenapa kok dijahatin gini gitu loh. Kenapa anak saya tuh sampai sakit-sakitan terus. Si orang ini ngomong, ini tuh bukan ke anak kamu. Ini tuh ditujukannya ke kamu, ke saya Kak. Jadi kiriman ini tuh ditujukan untuk saya, mencelakai saya. Tujuannya apa sebenarnya? Jadi tujuannya adalah membuat rumah tangga kami hancur. Jadi kalau bisa saya dan suami itu cerai. Terus kami kan juga bingung, kok masa keluarga terdekat pengen kami cerai? Sejahat ini sih. Sejahat ini gitu. Terus si orang ini ngomong, ini suami kamu di dalamnya tuh ditanam. Jadi suami saya tuh ditanam energi di dalamnya Kak. Di dalamnya energinya. Saya flashback lagi keinget dulu si A ini sering sembayangin baju suami saya. Jadi suami saya tuh selalu diminta bajunya kan, salah satu bajunya terus dibawa, disembayangin gitu loh, didoain gitu. Saya kan ngerasa aneh kan, karena papa saya kan Jawa. Kalau menurut saya dulu ya taunya namanya baju tuh nggak boleh disembayangin. Itu kan sembayangin benda kan buat apa kan? Emang dari situ saya aneh, cuma kan ya saya nggak gimana. Kak Mungkin Cindy emang ngeliat sendiri tapi. Kenapa? Kak Cindy ngeliat sendiri. Ngeliat sendiri kan ada saya, kan ada bukan saya nggak ngeliat prosesnya Kak. Cuma saya tahu minta bajunya itu untuk disembayangin. Orangnya emang ngomong untuk disembayangin tuh. Nah terus si orang balik ke orang bilang bahwa di suami saya di dalamnya ditanam. Ditanam ini biar apa sih kan? Pasti bingung banget kan? Ditanam itu biar suami saya tuh nurut. Biar nurut sama keluarganya. Biar suami saya tuh stay aja di rumah itu gitu. Nah makanya sebenarnya dari tahun 2021 yang usaha saya bangkrut terus itu Kak. Ini tuh hal yang sama. Yang ngirimin juga orang yang sama Kak. Jadi kan kalau misalnya saya usaha tutup, saya dan suami kan pasti akan kembali ke situ lagi kan. Ke rumah itu kan. Nah mungkin si A ini nggak expect gitu Kak, kan usaha udah ditutup semua, tapi kok saya sama suami tetap bareng gitu loh. Itu sebenarnya. Nah yang kenapa anak saya yang kena, karena yang disebutin si hitam tadi, kan anak saya ngeliat, jadinya ikut terganggu. Tapi sebenarnya itu ngiriminnya saya, kiriman itu untuk saya dan suami. Tapi nyebar ke semuanya. Tapi nyebar ke semuanya. Nah terus kok ditanam gimana ceritanya gitu loh. Ada kaitannya dengan masa lalu keluarganya Kak. Mungkin minta untuk usaha ya, penglaris katakanlah ya. Melakukan sebuah perjanjian lah ya. Makanya si nenek tadi komunikasi bilang, ini urusan orang rumah. Ada perjanjian orang rumah Kak. Nah
trade off-nya apa? Kan pasti kita melakukan kayak gitu pasti ada bayarannya ya. Mungkin bayarannya adalah si B harus sakit. Nah, karena si A tidak mau si B sakit, semuanya ke suami saya gitu, Kak. Dilempar ke suami saya gitu. Nah, suami saya ini kan lulusan luar negeri. Kalau misalnya cari kerja harusnya lebih mudah, benar kan, Kak? Tapi dia itu dari lulus kuliah sampai sebelum bertemu saya tuh nggak kerja sama sekali. Sampai sekarang? Sampai sekarang kan kerja bareng saya, usaha kan. Nah, tiap dia ngelamar kerja tuh nggak ada yang manggil dan nggak ada yang nerima juga. Terus dia mulai usaha sendiri gitu juga pasti bangkrut terus. Usaha online pun juga sama, Kak. Kayak gitu. Nah, mulai usaha bareng saya itu kan mulai bisa ini kan. Mulai bisa jalan, juga ada pemasukan kayak gitu. Nah, mungkin nggak tahu sih, saya sering dengar sih kalau misalnya kayak gitu kan ngambil rezekinya yang di bawah-bawahnya ya, ngambil rezeki keturunannya gitu. Mungkin itu kenapa suami saya nggak bisa kerja, nggak bisa usaha juga. Nah, saya kan orang luar kan, jadi kalau saya kerja pun pasti ya bisa gitu loh, Kak. Makanya usaha saya ditutup kayak gitu. Nah, yang aku bingung berarti di sini ada beberapa case-nya agak panjang ya kalau ditarik ke belakang ya. Maksudnya dari si A sama B itu sebenarnya ngincer si suaminya Kak Cindy juga. Iya. Dilempar ke dia, tapi di satu sisi juga ngincer Kak Cindy juga gitu. Iya, gimana? Kan gini, karena saya seperti yang saya cerita di awal, kejadian ini tuh ketika saya hamil kan, Kak. Waktu saya udah nikah sama suami kan. Dan saya ajak suami saya keluar dari rumah itu untuk usaha gitu kan. Nah, ini part fun fact-nya, bukan fun fact sih, yang mind blown itu suami saya plot twist. Suami saya cerita, kalau saya dagang, saya jualan, usaha si A ini sepi. Bisa gitu ya? Iya, kalau usaha saya tutup, ini orang rame lagi. Nah itu, Kak. Nah, mungkin saya mikirnya kan, yang kerja kan saya kan, suami saya kan nggak kerja, suami saya hanya ikut saya, support gitu loh, Kak. Dapat pemasukan. Kalau suami saya yang kerja sendiri nggak akan bisa. Ya mungkin itu karena rezekinya kan lari semua ke keluarganya kan. Gitu. Jadi suami saya tuh bahasa halusnya, kasarnya ya, itu kayak tumbal gitu loh, Kak. Tapi bukan tumbal nyawa, tapi hanya untuk menanggung semuanya. Pengennya dilempar. Nah, seperti saya sebutkan kan suami saya muntah-muntah itu ya, karena yang di dalam dia tuh energinya makin kenceng, Kak. Posisi energi itu ada di dalam kayak di ulu hati. Di ulu hati. Kalau secara medis pasti alasannya hanya asam lambung, tapi kenyataannya waktu dia dirawat itu pun nggak sembuh-sembuh kan sampai detik kemarin ini. Kayak gitu. Nah, setelah akhirnya semua tahu gitu, apa yang terjadi dengan suaminya, Kak Cindy, apa yang dilakukan akhirnya? Akhirnya kami meminta tolong orang yang ngerti untuk ngambil energi itu. Oh, dicabut, energinya tuh udah dicabut, Kak. Energinya tuh udah dicabut dan beda banget. Dulu kan anak saya nggak pernah mau sama suami saya kan. Oh gitu. Iya, karena mungkin anak saya sensitif ya, ngerasa ya. Sekarang anak saya lengket banget sama suami saya. Pantesan tadi digendong terus ya? Iya, lengket banget sama suami saya. Dan suami saya udah nggak pernah sama sekali yang emosi atau yang temperamen, nggak pernah sama sekali. Jadi kan semua kayak relate gitu loh, Kak. Memang itu kami pun pusing kan dengernya, karena kok ternyata complicated banget. Awalnya kami hanya mau cari tahu anak kenapa, malah sampai ke sebenarnya akarnya di situ, kayak gitu. Nah, gangguannya ini, serangan itu tuh nggak berhenti, Kak. Kemanapun kami pergi pasti ada. Walaupun kami udah keluar sampai dari rumah itu tuh pasti ada. Jadi kiriman itu kan beda dengan nenek ya. Beda dengan yang sentralnya tuh di rumah itu. Itu adalah perjanjian orang rumah. Nggak akan ikut kami kemana-mana. Yang ikut kami adalah si kiriman ini. Nah, ada satu waktu, kami kan itu tinggal di hotel. Anak saya tuh bangun pagi, duduk, saya mau mandikan, saya kaget. Di dadanya sini baret panjang banget dan dalam banget, Kak. Itu kan siapa yang cakar? Dan anak saya tuh nggak pernah kukunya panjang. Karena kan anak kecil kan suka main-main gitu ya. Untuk menghindari hal-hal yang nggak ini, saya selalu potong kukunya tepat waktu. Nggak pernah panjang. Dan dia kan kalau tidur bajunya sampai leher kan. Itu di dada panjang banget. Bekasnya ada sampai sekarang, Kak. Masih berbekas.
Itu. Terus di hotel tuh sering banget ada suara gruk-gruk kayak cakaran gitu kan. Itu setiap malam. Awalnya saya kira ada pengerjaan kali atau unit sebelah kan. Waktu saya keluar lihat ternyata ruangan saya itu di sampingnya itu tempat pembuangan sampah dan lift. Saya kira kan ada mungkin pengerjaan lift ya. Akhirnya ada satu waktu saya bertemu pas-pasan dengan teknisinya. Saya tanya, "Pak, emang ada pengerjaannya?" "Enggak ada, Bu. Selama kami tinggal di situ ya itu Kak gangguannya kayak gitu." Kadang suami saya itu bisa yang marah-marah lagi kayak gitu Kak. Berarti nggak cuma di rumah Nggak cuma di rumah, kemanapun kami pergi. Tapi sebenarnya inti masalahnya adalah pengen suami saya biar balik ke rumah itu. Biar nggak pergi gitulah. Ya caranya agar suami saya nggak pergi kan ya cerai sama saya. Makanya si makhluk ini sebenarnya ada itu untuk membuat suasana panas. Rumah tangga tuh jadi berantakan, berantem terus kayak gitu kok. Nah setelah itu sempat balik lagi ke Jakarta. Kami kembali lagi ke Jakarta tapi tidak ke rumah itu. Kami kembali lagi ke Jakarta tapi kami nginep di Airbnb. Karena kami memutuskan saya kan sebenarnya berat ya suami saya. Jadi suami saya tuh berat sebenarnya untuk mengetahui yang sesungguhnya gitu. Kalau dia tuh dibuat seperti ini di keluarga sendiri juga itu kan berat banget Kak. Saya bilang sakit sudah. Saya bilang maaf Kak. Saya bilang ke suami saya, udah. Sorry ya Kak. Saya jadi nangis lagi deh. Saya bilang ke suami saya itu, udahlah, kita terima aja. Ini bagian dari hidup, perjalanan kehidupan memang harus begini. Kamu nggak usah dendam, kamu nggak usah sakit hati. Ya udah, kita jalanin aja yang sekarang karena saya merasa kita tuh banyak yang nolong gitu. Udah nggak apa-apa, kita ikhlas aja, kita jalanin sekarang, kita perbaikin lagi dari nol. Karena kan kita tahu bahwa permasalahan selama ini kita berantem kan bukan dari kita Kak, dari luar gitu loh. Akhirnya ya udah, suami saya mulai bisa nerima. Kami akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu for good, maksudnya pindah rumah. Secara baik-baik. Secara baik-baik. Saya sampaikan juga, udah kita nggak usah nanya ke yang bersangkutan, kita nggak usah marah-marah ke yang bersangkutan, kita biasa aja gitu. Saya bilang gitu. Akhirnya ada satu waktu yang kita balik ke rumah Jakarta itu untuk ngambil semua barang kita. Kita udah panggil jasa untuk pindahan itu loh Kak. Kita ambil barang-barang. Saat itu yang ngebantuin teman saya. Nah teman saya ini pun juga ada kejadian Kak. Dia yang membantu saya itu ada punya kejadian. Yang bantu pindahan rumah? Iya bantu pindahan itu. Teman saya jatuh, luka baretnya sama kayak luka anak saya. Ada fotonya juga. Baret di? Baret di tangan tapi. Oh, mana fotonya? Dan itu nggak make sense baretnya. Di lengan teman saya itu. Ini baretnya juga dalam. Oh iya ya? Iya. Dia yang membantu saya tapi dia juga kena. Nah, waktu itu dia bantuin saya pindahan. Si A kan sedang kerja ya, di toko kerja. Tiba-tiba mungkin dia cek CCTV rumah. Akhirnya dia telepon suami saya. Waktu telepon lagi, teman-teman saya kan dengar tuh. Dia bilang, "Kamu itu sudah dicuci otak sama Cindy," katanya. Kok maksudnya, kok orang terdekat ngomongnya kayak gitu loh Kak. Terus, kamu tuh jangan main-main dukun. Sekali lagi tidak ada yang membahas dukun. Kami kan juga bingung kan. Terus akhirnya saya bilang, itu kondisi kami sudah mengerti semua ya. Saya bilang ke suami, udah biarin aja. Kita fokus ambil semua barang karena sebentar lagi si A pulang. Udah selesai semua packing ke mobil jasa angkut itu. Bener aja Kak, si A pulang. Si A datang ke rumah. Akhirnya saya bilang sama saya, udah kamu di mobil aja, biar saya yang nemuin. Soalnya saya takut kan kalau suami saya ada rasa emosi pasti ya Kak. Kan jengkel Kak, tahu itu kan. Saya temuin orang ini. Saya nggak bilang apa-apa, saya hanya pamit mau fokus kerja. Karena kan di rumah itu kami nggak bisa kerja kan. Saya pamit kerja, kami pamit mau usaha, maksudnya secara baik-baik. Tapi dia malah
marah-marah gitu Kak. Dia marah-marah menuduh saya yang main dukun, saya itu jahatin dia, seperti itu. Nah untuk saya sendiri, ya saya terima aja, maksudnya dengan orang seperti itu saya mau berkata apa? Nggak akan bisa diajak komunikasi juga kan? Karena memang dasarnya udah ada benci atau tidak suka kan sama saya Kak. Jadi saya nggak ambil pusing, saya hanya pamit baik-baik aja kayak gitu. Akhirnya kami pergi dari situ, sudah dapat tempat baru, dan tempat baru tetap masih ada gangguan. Tetapi untuknya memang tempat yang kami tempatin sekarang ini sudah dibantu ada pelindungnya. Pelindung? Iya, jadi bahasanya tuh kayak ada pagarnya gitu Kak. Diberi pagar pelindung agar kiriman-kiriman ini nggak bisa masuk. Siapa yang ngasih itu? Jadi yang ngasih ini orang bisa yang saya ketemu di Semarang itu Kak. Oh yang nyabut itu? Iya, yang nyabut energinya suami saya. Dia bantu saya beri pelindung pagar itu di rumah, jadi energi negatif nggak bisa masuk. Ada satu hari yang di tempat baru itu ada suara ledakan. Jam 12 malam, duar kayak gitu. Ada suara ledakan kencang banget. Kedua kalinya juga duar kayak gitu. Akhirnya saya nanya orang yang bisa ini apa, ya itu adalah kiriman, tapi dia tidak bisa masuk karena sudah ada pagarnya itu tadi. Dan hari-hari itu selalu diganggu. Gangguannya adalah makhluk yang sama, si kepala anjing ini ketok-ketok di plafon kami. Dok, 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 kayak orang ngetok lagi pakai palu gitu Kak. Itu jam 9 malam, pasti mulai malam. Karena kami tinggal di apartemen, kami kira itu penghuni atas. Tapi kok malam-malam ya? Pengerjaan di apartemen kan bolehnya hanya sampai jam 5 sore tuh. Akhirnya saya lapor ke security. Saya dan security naik ke atas, ke unit yang menimbulkan suara itu. Pas kami cek, itu ya Kak di listriknya tulisannya periksa. Yang nggak ada, berarti nggak ada penghuninya, nggak ada orang. Dan itu gelap, satu lorong itu memang nggak ada penghuninya. Karena sebelumnya security di bawah tuh udah mulai nggak yakin. Dia udah bilang, ini kayaknya lantai itu nggak ada penghuninya deh, belum ada. Gitu. Udah Pak kita cek aja karena emang ganggu apa? Karena emang suaranya itu kenceng banget. Saya ada videonya kan, duk 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 tuh. Terus sekali lagi, saya kan masih nggak percaya gitu loh Kak. Masih nggak percaya, ada berikutnya ada suara lagi, saya nggak percaya, saya lapor lagi ke security. Security ngevideoin, memang nggak ada penghuninya Kak. Gelap. Tapi waktu security naik, dengan video itu, waktu mau mendekati pintu itu, emang ada suara ketokan itu. Nah ketika security-nya ngetok pintu, hilang suaranya. Tuh. Dan suara ketokan itu tuh jam malam, jam 9, pernah juga setengah 3 pagi, jam 12, seperti itu. Berarti sampai udah pindah ke apartemen aja, sampai sekarang berarti? Sampai sekarang, iya. Masih ada gangguan. Sesuatu lah ya. Ya sebenarnya sesuatu ini kan motifnya sama, untuk membuat rumah tangga kami tuh kacau gitu. Kan sosoknya juga sama Kak, si kepala anjing. Berarti emang masih terus-terusan. Tapi kalau untuk anak udah sama sekali nggak pernah sakit. Semenjak pindah tuh juga udah bisa ngomong, nggak pernah sakit lagi. Suami saya juga udah aman, nggak pernah emosi kayak gitu sih Kak. Terus tapi sekarang gangguannya selain itu ya, si A itu sudah tidak pernah menanyakan saya dan anak saya. Telepon pun juga nggak pernah. Oh berarti dari keluarga suami sama saya sama anak saya udah nggak pernah. Udah nggak komunikasi. Dia pun juga nggak mau nanyain. Hanya saja selalu telepon suami saya, gitu Kak. Nah sekarang gangguannya tuh juga dikirim lewat telepon. Lewat telepon? Iya. Jadi suami saya tuh sering banget tiap chat gitu kan. Kan saya bilang suami saya, kamu baik-baik aja, jangan yang memusuhi atau meninggalkan gitu loh Kak. Tiap chat itu pasti ini orang si A ini selalu telepon. Nggak mau chat, telepon. Pernah akhirnya diangkat suami saya. Suami saya tiba-tiba langsung sakit kepala yang parah banget dan muntah lagi, hijau dan kuning itu.
memang energinya sudah diambil, tapi lukanya kan masih ada gitu. Jadi ini memang masih proses penyembuhan Masih juga proses. dia. Oke. Yang pasti mereka masih tetap berusaha untuk biar suami saya kembali ke rumah itu gitu. Tuntutannya masih sama ya. Tuntutannya masih sama. Jadi memang masih sama kan. Gangguan masih sama. Tapi kami pun sekarang udah yang kayak dia mau gedor-gedor, dia mau ngapain, kami udah nggak peduli sih. Udah santai aja. Anak saya pun ada suara kenceng gitu, tidur aja dia. Tidur aja. Ada satu malam yang saya komunikasi sama anak saya, ada videonya juga, anak saya cerita. Di atas, wuf-wuf katanya. Tanya gitu. Masih ada gitu? Masih ada sampai gitu sekarang? sampai sekarang. Tapi anak saya sekarang kalau takut atau apa, udah nggak ini. Udah nggak Udah nggak nangis, separah dulu lah ya. Iya. Sekarang udah bisa gitu kalau lihat yang serem-serem udah berani seperti itu sih Kak. Memang ada satu lagi yang saya lupa sebutkan. Waktu saya pindah ke rumah itu, tangan saya tuh seperti eksim. Eksim tuh kayak gatel-gatel gitu Kak, sampai bener-bener berair dan bau banget tangan saya. Ini sekarang udah semenjak pindah saya nggak pakai obat nggak udah hilang. Sempet di foto nggak? Ada fotonya. Boleh lihat nggak? Dan itu kanan kiri full eksim semua. Itu kan juga membuat saya, maksudnya kondisi badan saya seperti itu kan, suami saya juga enggan ya buat deket-deket ya karena gatel dan emang ini kan. Sorry. Nular ya itu? Nggak nular sih. Nular. Ini tangan kiri. Lumayan ya. Ini banyak. sampai bau banget Kak. Saya udah ke ya? dokter spesialis kulit, nggak ada yang nemu penyakitnya. Saya sudah disuntik, udah salep, obat minum nggak sembuh. Seluruh badan. Masih seluruh badan, tapi bukan yang tangan doang. Nggak tangan doang. Ini pun masih ada nih, sorry ya Kak. Tuh sisa-sisanya. Lalu Ini bisa semenjak sembuhnya gimana? nggak ada. Saya hanya pindah keluar dari rumah itu udah bersih. Tanpa obat, tanpa salep. Kayak gitu. Ya kami udah terima sih sekarang sih untuk apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi ya kami jalanin aja. Dan kami pun sekarang sedang mulai usaha lagi ya pelan-pelan lah Kak. Mau dia masih mengirimi kami untuk menutup rezeki ya nggak apa-apa. Tuhan nggak tidur kok. Tuhan pasti melihat gitu. Tadi sempat kita berkaca-kaca juga ya ngelihat Kak Cindy, tapi yang mau gua notice paling gua angkat topi banget gimana dari Kak Cindy dan suaminya bisa mengikhlaskan gitu ya suatu tragedi, mungkin bisa jadi pengkhianatan orang terdekat. Iya. Itu yang mungkin yang paling sulit untuk Sulit sih Kak, karena memaafkan gitu ya. maksudnya ini kan memang keluarga suami, tapi itu saya udah sayang gitu loh. Saya juga sayang dengan mereka kayak gitu. Cuma ternyata kebaikan atau usaha saya untuk menyayangi mereka ya bertepuk sebelah tangan ya kayaknya ya. Saya lebih sedih ke suami saya sih karena itu keluarga dia gitu. Dia yang merasakan lebih berat dan itu pun dikerjakan sudah lama sekali kan. Sudah lama sekali jauh sebelum bertemu saya seperti itu. Tapi saya kagum lah sama sikap yang diambil Kak Cindy dapat suami bisa mengikhlaskan suatu tragedi yang menurutku bukan lumayan sih, sangat menyakitkan mungkinnya bagi keluarga. Ya itu saya hanya berpesan aja sih Kak, maksudnya memang semua hal-hal seperti ini, hal mistis tuh memang ada. Bahkan awalnya skeptis juga iya, kan? Saya skeptis juga, nggak percaya, makanya saya larinya hanya ke dokter kan. Tapi ya tidak bisa, nggak membuahkan hasil. Emang semua ini tuh ada. Dan orang iri hati, dengki, jahat itu banyak. Nggak hanya di luar deh, tapi orang terdekat kita tuh juga bisa aja gitu. Ya pesan saya sih untuk yang juga melalui hal yang sama seperti saya, bersabar saja, ikhlas, dan serahkan semua yang di atas. Karena gimana pun kita ini kan ciptaannya ya, nggak mungkin Tuhan itu meninggalkan kita tuh nggak mungkin. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak Kak. Sudah hadir dan cerita di RJ5. Semoga sekarang meskipun masih berlanjut, berlanjut. Kita doain aja bareng-bareng teman-teman. Semoga semuanya bakal baik-baik aja ke depannya. Semua yang sakit buat keluarga Kak Cindy disembuhkan semua penyakitnya dan ketika mau mulai usaha baru dilancarkan usahanya. Kita doain teman-teman sama-sama ya. Terima kasih sekali lagi Kak Cindy. Itu deh guys, cerita yang luar biasa banget. Ambil pesan moralnya banyak ya dari kisah Kak Cindy ini. Dan kalian kalau ada yang mau kirim cerita boleh banget kirim ke sini, siapa tahu bisa diundang kayak Kak Cindy di Om Mamat. Gua Ivan Haryo,
Kak Cindy, RJ5 undur diri. Ciao. Terima kasih.